A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sampai-sampai kalau kita mau ngitung nikmatnya nggak akan bisa karena saking banyaknya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Ikhwan, akhwat, dan pemirsa Magdis TV dimanapun kalian berada, jadi kultum kali ini akan dimulai dengan Q&A antara Ummu Salamah dengan Rasulullah. Jadi once upon a time, Ummu Salamah nanya nih sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, jelasin dong tentang bidadari yang bermata jeli." Terus Rasulullah jawab, "Bidadari yang kulitnya bersih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasar." Ummu Salamah nanya lagi, "Ya Rasulullah, jelasin dong tentang ka'amthali lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan baik." Terus Rasulullah jawab, "Kebeningannya seperti kebeningan mutiara yang ada dalam lautan, tak pernah tersentuh tangan manusia." Ummu Salamah masih kepo, nanya lagi sama Rasul, "Ya Rasulullah, jelasin dong tentang fihinna khairatun hisan, di surga itu terdapat bidadari yang baik lagi jelita." Terus Rasulullah jawab, "Akhlaknya baik, wajahnya cantik." Terus Ummu Salamah nanya lagi, "Ya Rasulullah, jelasin dong tentang ka'annahunna baydhum maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan baik." Terus Rasulullah jawab, "Kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada pada bagian dalam telur dan terlindung dari kulit bagian luarnya, atau disebut putih telur." Masih kepo juga nih Ummu Salamah. Akhirnya nanya lagi, "Ya Rasulullah, mana nih yang lebih utama, wanita dunia versus bidadari surga?" Terus kata Rasulullah, "Wanita dunia lebih utama daripada bidadari surga." Terus terus Ummu Salamah nanya lagi, penasaran kan, kok bisa wanita dunia lebih utama daripada bidadari surga? Terus Rasulullah jawab, "Karena sholat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah." Nah teman-teman, Q&A Ummu Salamah sama Rasulullah tadi merangkum tentang sifat-sifat bidadari. Kalau kita ngomongin bidadari, pasti yang terlintas di benak kita itu bidadari itu sempurna, luar biasa cantik, indah, menawan, sopan, lemah lembut. Pokoknya sempurna, sulit dideskripsikan. Jika para akhwat mendengar tentang ya bidadari itu cantik, sempurna, menawan, membuat kalian cemburu gitu, membuat kalian jealous, membuat kalian insecure sama bidadari, maka kalian gak perlu insecure, karena akhir dari Q&A antara Ummu Salamah dengan Rasulullah tadi adalah penegasan bahwa wanita dunia lebih utama daripada bidadari surga. Pertanyaannya, wanita dunia yang kayak gimana nih yang lebih patut dicemburui bidadari? Jawabannya adalah ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Jadi wanita yang berhak menyandang predikat bergengsi yang patut dicemburui oleh bidadari adalah wanita sholihah. Nah di hadis ini gak disebutin ciri-ciri wanita sholihah itu yang kayak gimana, tapi sesuai dengan referensi yang ada dapat dibuat kesimpulan bahwa ada 5 kriteria seseorang bisa dikatakan masuk ke dalam wanita sholihah. Yang pertama, wanita ketika dia menjadi seorang anak, dia akan menjadi anak yang berbakti. Karena anak yang berbakti itu akan lebih mudah meraih surga. Surga berada di telapak kaki ibu. Dari sini kita tahu artinya, kunci surga itu ada di tangan ibunya. Maka gak susah bagi seorang anak buat meraih surga.
Asal kita berbakti sama orang tua, insya Allah surga mudah kita raih. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Yang kedua, wanita, dia berhak menyandang predikat bergengsi menjadi wanita solihah ketika dia memiliki akhlak mulia bagi sesama muslim. Dalam hidup kita gak bisa menuntut semua orang untuk suka sama kita. Sekelas Rasulullah aja yang hablum minallah dan hablum minanasnya alangkah baik dan indahnya, bahkan dijamin masuk surga. Ada aja yang julid, ada aja yang ngehina, ada aja yang ngegibahin. Sampai-sampai Rasulullah disebut innahu lamajnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir. Tapi apa perlakuan Rasulullah terhadap mereka? Rasulullah gak membalas gitu ya. Apalagi kita gitu. Kalau Rasulullah ada yang ngegibahin, kalau Rasulullah digibahin, kalau kita ngegibahin. Kalau Rasulullah dijulidin, kalau kita ngejulidin. Nah, dari sini ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus berkaca kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama. Karena Rasulullah itu sangat mulia akhlaknya. Yang ketiga, wanita, dia berhak menyandang menjadi predikat bergengsi wanita solihah adalah ketika dia menjadi seorang hamba, dia akan menjadi hamba yang taat. Melakukan setiap hal yang Allah suka dan menjauhi setiap hal yang Allah gak suka. Allah nge-like nih, kalau kita nutup aurat, tutup aurat. Allah nge-like nih, kalau kita sholat, lakuin sholat. Allah suka nih, kalau kita sedekah, keluarin sedekah. Dan jauhin setiap hal yang Allah larang. Allah gak suka nih kalau kita pacaran, tinggalin pacaran. Allah gak suka nih kalau kita ngedeketin zina, berhalwat, chattingan dengan yang bukan mahram, gak jelas itu chattingannya, maka tinggalin. Dan yang keempat, wanita ketika dia gitu ya, berhak menyandang menjadi predikat bergengsi menjadi wanita solihah, maka ketika dia menjadi istri, dia akan menjadi istri yang baik. Nah teman-teman akhwat, ketika kita nanti telah menjadi seorang istri, maka jadilah istri yang baik, yang menjadi garda terdepan untuk suami kalian kelak. Nah pada bagian kali ini gak akan dibahas panjang lebar, karena kalau dibahas bakal panjang banget. Disaranin ya, buat kalian yang ingin menjadi istri ideal, maka harus banyak membaca tentang siro-siro nabawiyah, tentang sahabiah-sahabiah, bagaimana cara Khadijah memperlakukan Rasulullah, Aisyah berlaku kepada Rasulullah, Hafsah, Ummu Salamah berlaku kepada Rasulullah. Jadi ketika kalian ingin menjadi istri yang baik, tirulah sahabiah-sahabiah terdahulu. Dan yang terakhir, menjadi ibu cerdas dan bijak. Jika kita ketahui bahwa pendidikan bagi seorang wanita itu sangat penting. Karena seorang wanita ketika dia telah menjadi seorang ibu, dia akan memiliki anak, dan anaknya itu akan menjadi tanggung jawabnya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi IRT? Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujungnya dapur, kasur, sumur? Padahal al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika kita telah siap mempersiapkan, nggak gitu. Jadi gini, salah. Ketika seorang ibu itu adalah lembaga pendidikan. Jika benar-benar siap mempersiapkannya, maka berarti dia telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika kita ingin keturunan kita cerdas, maka kitanya juga harus cerdas. Ketika kita ingin keturunan kita baik, maka kitanya juga harus baik. Nah gitu teman-teman. Gitu aja ya yang bisa disampaikan. Saya menyampaikan kultum ini bukan berarti saya adalah wanita yang solihah, tidak ya. Kita sama-sama belajar menjadi perempuan high class, menjadi wanita limited edition, yaitu wanita dunia berkelas surga. Nah udah. Semoga Allah menjadikan kita para wanita solihah yang insya Allah akan menjadi ashabul jannah, penerus generasi sahabiah, pencetak generasi solihah, dan menjadikan sebaik-baik muslimah. Amin. Cukup sekian yang bisa disampaikan. Ambil yang baik, buang yang buruk.
ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.